Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairatun-Nisa. Saya di sini akan menjelaskan terkait pembelajaran tahlil lughawi atau analisa bahasa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian tahlil lughawi. Menurut KBBI, tahlil lughawi atau analisa bahasa adalah penelaah yang dilakukan oleh peneliti atau pakar bahasa dalam menggarap data kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dari pengumpulan teks. Istilah analisis sendiri berarti sebuah proses membahas dan mengurai yang bertujuan ingin mengetahui sesuatu sehingga memungkinkan dapat mengetahui inti permasalahan. Selanjutnya, permasalahan tersebut ditemukan, kemudian dikupas, dikritik, dan diulas, lalu disimpulkan untuk dipahami. Analisis bahasa sendiri bisa diartikan sebagai penjabaran dalam suatu sistem, dan adanya analisis bahasa sangat penting dalam pembahasan bahasa. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tataran linguistik atau elemen-elemen bahasa. Yang pertama adalah sintaksis. Di dalam bahasa Arab, sintaksis sendiri adalah ilmu nahwu. Menurut Venhar, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau menempatkan kalimat dalam kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Yang kedua adalah morfologis. Morfologis atau ilmu sorof ini dalam KBBI disebutkan sebagai cabang linguistik yang mengkaji tentang morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian kata. Untuk selanjutnya adalah semantik atau ilmu dalalah. Ilmu dalalah adalah cabang dari ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji makna kata dan kalimat atau tepatnya makna dalam bahasa. Yang keempat adalah fonologi atau ilmu iswati. Fonologi dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dan nomor 5 adalah fonetik atau ilmu saut. Fonetik di sini dimaksud dengan menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi sebuah bahasa yang direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga merupakan objek kajian fonologi. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat, fungsi, dan tujuan diadakannya analisis bahasa atau tahlil lughawi. Yang pertama, manfaatnya terhadap para guru. Analisis berbahasa dapat membantu guru untuk mengetahui jenis kesalahan berbahasa, sifat kesalahan, sumber kesalahan bahasa, dan serta penyebab kesalahan. Lalu di sini, bila guru telah menemukan kesalahan-kesalahan berbahasa,
guru dapat mengubah metode dan teknik mengajar yang digunakan. Selanjutnya, guru di sini juga dapat menyusun rencana pengajaran remedial serta menyusun program pengajaran bahasa itu sendiri. Dan yang terakhir, juga bisa mengevaluasi guru untuk pembelajaran bahasa Arab yang akan dilakukan. Untuk yang kedua adalah fungsi analisis bahasa. Yang pertama adalah fungsi personal atau pribadi. Fungsi personal atau pribadi di sini adalah berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya sendiri. Untuk yang kedua adalah fungsi interpersonal atau pertukaran pribadi. Fungsi interpersonal sendiri adalah kemampuan untuk membina dan menjalin hubungan kerja dengan hubungan sosial dengan orang lain. Lalu, yang ketiga adalah direktif atau arahan instruksi. Fungsi direktif sendiri memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi referensial atau makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan. Selanjutnya terakhir, imajinatif. Imajinatif menggunakan imajinasi yang mempunyai sifat. Imajinatif di sini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme baik bahasa lisan maupun tulis. Yang terakhir adalah tujuan analisis bahasa. Yang pertama adalah praktis. Praktis adalah bisa dipraktikkan. Selanjutnya adalah teoritis. Analisis bahasa bisa diartikan sebuah teori. Yang terakhir adalah untuk mentahlil atau menganalisis bahasa secara umum bagi semua pengguna bahasa. Jadi di sini adalah tujuan analisis bahasa yang saya ketahui. Demikian adalah pembelajaran tahlil lughawi. Saya Khairatunisa dari kelas D mata kuliah tahlil lughawi Pendidikan Bahasa Arab mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.